nomor 9. Mungkin dia juga bingung, kok makanan begitu banyak. Mungkin dipikir party, padahal itu makanan setiap hari. Seringkali dalam kehidupan kita tidak tahu. Kita tidak mengerti apa yang mereka lakukan di dalam kehidupan kita. Seorang anak mungkin hanya melihat sebagian daripada kesalahan daripada seorang ibu, sehingga melupakan akan segalanya. Yang dari kelahiran sampai dewasa, mungkin sampai saudara meninggalkan arahan orang tua. Saudara melupakan apa semua yang dilakukan oleh orang tua kita. Tapi saya mengucap syukur setiap kali ada hari ibu, boleh mengajarkan kepada kita untuk kita ingat kepada mother kita. Kepada ibu-ibu kita yang begitu mulia. Tuhan memberikan suatu panggilan yang mulia di dalam kehidupan mereka. Suatu kasih karunia daripada Tuhan. Kasih daripada Tuhan sendiri yang nyata ada di dalam kehidupan seorang ibu. Saudara, siang hari ini saya ingin membagikan akan firman Tuhan. Yang ada di dalam kitab Keluaran pasal yang kedua. Kalau saudara bersama-sama dengan saya, mari kita buka di dalam kitab Keluaran pasal yang kedua. Mungkin kita tidak membaca akan ayat-ayat ini. Di sini adalah suatu kisah daripada Musa yang mana dilahirkan pada saat zaman di dalam suatu hal yang susah, yang sulit. Ada sesuatu perintah daripada seorang raja yang memerintahkan bahwa semua bidan-bidan yang melayani orang-orang Ibrani. Karena pada saat itu, pada saat di Mesir, seorang raja ini melihat bahwa apa yang terjadi, keturunan daripada orang-orang Ibrani, mereka lebih banyak daripada keturunan orang-orang Mesir. Mereka menjadi ketakutan karena mereka berpikir bahwa satu saat akan terjadi suatu pemberontakan nanti. Maka dari itu kerja paksa harus dikencangkan. Bidan-bidan harus diperintahkan pada saat untuk melahirkan orang-orang Ibrani. Maka dari itu kalau anak itu adalah laki-laki, maka dari itu bidan-bidan harus membunuhnya. Bidan-bidan di dalam cerita ini ada 2 bidan yang takut akan Tuhan. Maka dari itu mereka mengatakan bahwa orang-orang Ibrani, mereka mempunyai suatu kandungan yang kuat, mereka adalah orang-orang yang kuat, sehingga mereka sebelum waktunya melahirkan, mereka sendiri sanggup untuk melahirkan dengan sendiri tanpa bidan dan lain sebagainya. Hal ini terjadi di dalam kisah daripada Musa. Musa dilahirkan oleh seorang ibu yang bernama Yokebed. Yokebed adalah nama daripada ibu daripada Musa. Saudara bisa melihat nanti kalau saudara membuka di dalam kitab Exodus, di dalam kitab Keluaran, pasal yang ke-6, bahwa Yokebed adalah ibu daripada Musa. Saudara nggak usah baca, ya, karena saya akan lanjutkan saja. Yang mana artinya, Yokebed artinya yaitu Allah yang mulia. Allah yang mulia. Yokebed adalah seorang ibu yang takut akan Tuhan. Seorang ibu yang luar biasa. Iman yang luar biasa ada dalam kehidupan daripada Yokebed. Di dalam ayat-ayat yang kita baca, dikatakan di dalam ayat yang berapa ini? Ayat yang kedua, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Bukan anak itu cantik, bukan hanya suatu elok rupa daripada Musa, tetapi sebenarnya cantik di sini
Yaitu ada sesuatu yang daripada Allah, yang mana Yokebed bisa melihat bahwa ada sesuatu yang daripada Allah ada di dalam anak ini. Ada di dalam kehidupan daripada Musa. Ada sesuatu yang mana Allah berikan di dalam kehidupan dia. Dan dia percaya bahwa ada something di dalam kehidupan daripada Musa. Tuhan akan memakai akan Musa. Maka dari itu, seorang ibu yang mempunyai iman yang secara luar biasa, kita bisa melihat bahwa iman daripada Yokebed di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11. Dia masuk di dalam daftar, Yokebed masuk di dalam daftar daripada the Hall of Fame daripada orang-orang yang beriman. Saudara lihat di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11. Ayat yang ke-23. Dikatakan karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan 3 bulan oleh orang tuanya karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Iman yang dikatakan di dalam ayat yang ke-23 yang saudara baca adalah iman daripada siapa? Iman daripada Musa atau iman daripada orang tuanya? Iman daripada ibunya. Ibunya mempunyai suatu iman yang luar biasa sehingga dia menyembunyikan selama 3 bulan. Padahal pada saat itu seperti saya katakan adalah masa yang susah, masa yang sulit. Mungkin di dalam segala kesusahan mungkin dia bisa berpikirkan, aduh enggak apa-apa, bunuh saja anak ini. Mungkin di dalam masa tidak bisa memberikan makan kepada anak ini, maka dari itu dia bisa mengatakan, oke, biarlah. Gugur saja anak ini, ataupun mungkin dibunuh saja anak ini. Di dalam masa yang sulit susah, di mana raja mengejar-ngejar akan anak laki-laki. Berapa banyak percaya bahwa Musa laki-laki?